Assalamualaikum teman-teman, senang bisa berjumpa kembali. Di depan kita akan membahas tentang alat tulis kantor yang biasa kita sebut ATK. Dengan adanya ATK ini termasuk dalam kategori perlengkapan dalam sebuah perusahaan atau sebuah perkantoran. Penggunaan ATK biasanya habis dalam jangka kurang dari 1 tahun dan perlu dibeli lagi ataupun diadakan pengadaan barang yang stoknya dalam keadaan kosong. Dengan adanya perlengkapan alat tulis kantor ini tentu sangat menunjang kinerja karyawan ataupun stafnya di dalam suatu perusahaan ataupun kantor. Dengan suplai ATK ini yang sesuai dan memadai, cocok, karyawan ataupun staf kantor bisa bekerja secara efektif terutama di bidang administrasi. Di sekolah-sekolah pun semuanya memakai ATK. Di kampus, dimanapun saja, para pembisnis pun juga menggunakan ATK. Sesuai dengan sebutannya, ATK ini terdiri dari alat tulis yang bisa menunjang kegiatan kita dalam pekerjaan kita di dalam suatu perusahaan ataupun perkantoran yang tadinya hanya barang-barang seperti pulpen, tinta, buku catatan, kertas, dan alat tulis menulis lainnya yang masuk ke dalam kategori ATK. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kategori ATK ini meluas juga pada alat elektronik yang menunjang kegiatan perusahaan seperti kalkulator, komputer, dan printer. Maka dari itu, dari perangkat elektronik itu berupa komputer, kalkulator, ataupun printer membutuhkan pembaruan ataupun pemeliharaan ataupun perawatan supaya penggunaannya itu memiliki masa yang panjang. Seperti kalkulator biasanya akan habis isinya yaitu baterainya. Kalau komputer perawatannya pun juga banyak. Apalagi printer tentu pengoperasiannya memerlukan tinta dan kertas dan masih banyak lainnya. Jadi setiap jenis ATK ini memiliki nilai penyusutan masing-masing. Misalkan saja kami ambil contoh alat tulis seperti pulpen dan kertas mungkin akan habis sesuai dengan intensitas pemakaian. Karena setiap hari kita tulis menulis dalam tempat kerja kita, tentu masa habisnya contoh saja pulpen akan lebih cepat habis. Maka dari itu memerlukan pengadaan barang berupa pulpen. Sedangkan perlengkapan seperti printer atau kalkulator pun perawatannya itu rutin dan benar, mungkin umur dari kalkulator ataupun printer ini akan panjang. Karena kebutuhan printer berupa tinta atau yang tipe yang lainnya berupa pita dengan perawatan yang rutin dan benar dan pemakaian kertasnya pun juga benar, tentu umur dari printer akan panjang. Jenis-jenis kertas pun mungkin teman-teman sudah paham, yaitu berupa yang biru itu HVS, yang kedua ini kertas continuous, yang mana continuous ini selalu menyambung kertasnya dengan jarak ukurannya ada 2 macam. Ini kertasnya ada 4 ply. 4 ply itu maksudnya 4 lapis karena dalam sekali printer tidak perlu kita mengcopy lagi. Nah, pemakaiannya pun tinggal disobek, nanti ada bekas belahannya itu. Ini ada 2 macam, ada belahan satu utuh, dari itu ada yang dibagi 2. Ini. Dan penggunaan printer pun juga berbeda dengan tipe yang untuk kertas HVS. Seperti video berikutnya kami tampilkan printernya jenis seperti ini. Mungkin sama di kantor teman-teman semuanya.
umurnya panjang nih karena perawatannya rutin dan benar, sudah awet sekali, hanya memerlukan perawatan. Orderannya pun selain kertas yaitu perlengkapan tisu dan lain-lainnya. Mungkin Bapak teman-teman lihat ada lakban dan kertas lainnya, pulpen. Karena pengadaan barang ini disertakan surat jalan ataupun nota, nanti begitu datang kita cocokkan sesuai dengan yang ada pada nota ini. Pengadaan barang ini karena stok di tempat kami kosong, jadi membeli pengadaan barang hanya perlu membelikan stok yang kosong. Kalau sudah masih isi, masih ada stoknya, tidak perlu diorder lagi. Sekian ini, mungkin teman-teman sudah lihat baterai, pulpen yang warna hitam sama merah. Sedikit dari kami teman-teman, terima kasih dari sedikit review pengadaan. Assalamualaikum.